Teman-teman, suasana pagi ini tentu kita ingin berbincang tentang sebuah layanan kesehatan yang akhirnya nantinya bisa memberikan manfaat buat kita semua. Saya Hilman Setiawan, tidak sendiri karena di studio sudah ada teman-teman dari RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK. Kita akan berbincang tentang apa saja pelayanan terbaru RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK. Sudah hadir Dr. Budi Sanjaya selaku Kepala Bagian Pelayanan RSKK. Apa kabar, Dok? Baik kabarnya. Kabar baik, sehat selalu ya. Sehat walaupun selalu. Perjalanan lumayan jauh ini ya. Iya. Lancar tapi. Lancar, iya. Nah, baik. Nah, Dr. Budi punya kabar-kabar terbaru rupanya tentang layanan terbaru. Silakan, Dr. Budi. Iya. Di RSKK atau RSUD Kabupaten Kediri sudah beberapa tahun terakhir ini sudah mulai berbenah, meningkatkan pelayanan, memperbanyak layanan. Ya, jadi untuk tahun ini ada perkembangan terbaru mengenai alat maupun ruangan maupun dari dokternya. Jadi yang pertama di tahun ini RSUD Kabupaten Kediri akan membuka layanan cath lab atau kateterisasi jantung. Itu nanti insya Allah sebelum akhir tahun itu sudah bisa berjalan untuk itu. Yeah. Terus yang berikutnya RSUD Kabupaten Kediri juga untuk tahun ini akan membuka layanan EEG atau untuk menilai listrik jantung, brain mapping atau ya gambaran dari listrik jantung itu, listrik otak itu bagaimana dari alat EEG. Terus yang berikutnya ada alat bronkoskopi, jadi untuk menilai atau melihat paru dari salurannya. Juga nanti ada endoskopi, jadi kalau bronkoskopi itu di saluran nafas, kalau nanti endoskopi itu di saluran makanannya. Jadi itu kita punya semua. Terus juga untuk gedung ini kita punya gedung baru. Jadi gedung baru itu nanti yang jelas ada penambahan jadi 10 kamar operasi. Jadi 10 kamar operasi dengan standar internasional. Oh. Iya. Jadi tidak hanya standar nasional tapi standar internasional. Jadi sudah kita atur ruangan kamar operasi itu sesuai dengan standar internasional, dari cahaya maupun udara maupun suhu itu sudah kita atur semuanya. Betul-betul baru, Dok ya. Betul-betul baru ya. Jadi 10 terstandar internasional itu. Kalau saat ini berapa ruang operasi, Dok? Untuk sekarang ini ada 7. Jadi nanti kita pindah semua yang lama, 7 kamar operasi lama ini akan kita pindah semua ke gedung baru yang sudah terstandar internasional tadi. Oh, jadi tidak memakai tempat yang lama ya? Iya. Okay. Terus juga untuk gedung baru ini juga ada layanan tambahan, yaitu berupa kamar pelayanan VVIP. VVIP. Iya. Di atasnya VIP. Iya. Jadi satu tingkat di atas VIP atau kita buka layanan VVIP. Jadi itu ada tiga kamar di gedung baru itu untuk VVIP. Nah, bedanya apa dengan kamar yang sebelumnya, Dok? Yang jelas untuk kamar sekarang ini di gedung baru jelas semuanya baru. Jadi juga penataannya juga sudah kita sesuaikan dengan yang sekarang ini, yang keadaan sekarang. Itu. Oke. Itu banyak sekali ya program-program untuk tahun ini. Bagaimana dengan tenaga kesehatannya sendiri? Ya. Jadi dari tenaga kesehatan, karena kita juga upgrade pelayanan, maka kita juga upgrade untuk pengetahuan maupun keterampilan dari tenaga yang melayani. Ya. Jadi dari teman-teman dokter juga banyak sekolah lagi, jadi sudah spesialis sekolah lagi. Ya, ini terpaksa karena tuntutan dari masyarakat. Maka dan juga kemarin arahan dari Bapak Bupati, Mas Bub, untuk menjadikan RSKK ini sebagai rumah sakit rujukan di Kediri. Maka mau tidak mau kita juga harus berbenah di semua lini. Jadi teman-teman dokter spesialis yang sudah lama sekolah ya terpaksa sekolah lagi. Sekolah lagi untuk upgrade ilmu, sehingga nanti kita semoga bisa jadi rujukan di Kediri Raya ini. Ada berapa dokter yang melanjutkan studi sekarang?
Untuk dokternya ada 3 yang melanjutkan studi. Mungkin tahun depan ada lagi. Yang saat ini spesialis apa saja? Untuk yang sekarang ini yang lagi sekolah spesialis jantung, spesialis saraf, dan spesialis bedah untuk sekolah lagi melanjutkan. Karena kebutuhan masyarakat juga meningkat ya? Iya, pasti. Juga alat-alat kita kan juga meningkat, jadi nanti pelayanan juga meningkat sehingga kita nanti menjadi rujukan. Jadi dari rumah sakit sekitar yang mungkin masih belum bisa, maka kita diharapkan lebih dari teman-teman rumah sakit di sekitar kita. Ya. Baik teman-teman, saya masih bersama Dr. Budi Sanjaya, Kepala Bagian Pelayanan RSKK, sudah menyampaikan bagaimana layanan terbaru RSUD Kabupaten Kediri RSKK yang disiapkan, tidak hanya peralatan tapi tenaga medisnya juga ada yang sekolah lagi. Nah, Anda langsung bisa berinteraksi ya, Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Saya beri kesempatan untuk teman-teman gatekeeper. Ayu. Bu Winarsi, posisi ada di Jetaan Tulungagung, untuk lalu lintasnya padat didominasi kendaraan pribadi roda 4. Pak Bambang Purwahono, warga Lumajang, posisi di lereng Semeru, sedang kerja angkut material batu. Tetap simak Radio Andika via streaming. Salam untuk semua kru Andika bertugas, semoga tetap semangat. Bu Ningsih dari Pelemahan menuju Jombang, posisi di Bogo Pelemahan lancar, yang arah ke Jombang lebih ramai didominasi roda 2. Berikutnya Ika. Pak Dodi di Kandangan Kediri, sejauh ini RSKK layanannya menurut warga Kabupaten Kediri sih sudah top banget. Namun apakah ada rencana untuk menambah layanan lagi yang terbaru dalam waktu dekat bagi lansia agar semakin ramah terhadap lansia? Pak Muklis, kalau misalkan layanan home care itu bisa apa tidak dengan jarak yang cukup jauh? Kalau posisi rumah Pak Muklis itu ada di Ngadiluih. Baik, terima kasih Pak Dodi, Pak Muklis yang sudah bergabung. Yang pertama Pak Dodi yang bertanya tentang layanan lansia ya, silakan Dok. Terima kasih Pak Dodi. Ini jadi bukan kita saja yang ngomong tapi